Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmir dari Prodi 21 PAI 6. Langsung saja saya akan membahas materi tentang agama Kristen Ortodoks. Yang pertama, ajaran dan kitab suci agama Kristen Ortodoks ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada dasar-dasar ajaran kitab Ortodoks. Yang pertama yaitu Kos berpuasa bulan April 40 hari atau Syomil Kabir untuk mengenang kesengsaraan Kristus. Dan yang kedua yaitu Kos memiliki puasa sunnah Rabu dan Kamis atau meniru puasa Senin Kamis Islam. Dan yang ketiga, Kos wajib zakat 10% dari penghasilan kotor atau meniru zakat fitrah. Dan yang keempat, Kos mewajibkan perempuan untuk berhijab dan berjubah untuk menutup aurat hingga mata kaki, dan yang pria berpeci dan bersarung. Dan yang kelima yaitu kitab Injil dipertahankan adalah terjemahan Injil Arabik bahasa Indonesia. Selanjutnya yang kedua, kiblat timur. Pada saat sholat mereka menghadap ke timur mengikuti tradisi Yesus yang kala itu menghadap kiblat sholatnya ke Baitul Maqdis Yerusalem. Namun karena Yerusalem hancur, orang-orang Kristen menjadikan tubuh Yesus sendiri sebagai kiblat. Hanya karena itu Yesus kini di surga, sesuai dengan ayat Kejadian 28 yang menyatakan surga di timur. Di salat mereka menghadap timur. Tak hanya itu, persamaan dengan Islam, ternyata mereka juga mengenal haji. Ibadah haji ke Palestina ini termasuk ibadah non-sakramen, seperti juga sholat, zakat, serta puasa. Nah, dan yang ketiga, tata cara sholat. Yang pertama yaitu posisi berdiri yang dipimpin oleh seorang imam berpakaian jubah berwarna hitam. Dan yang kedua yaitu imam melanjutkan berdoa dengan mengangkat kedua tangan dan disahuti oleh jemaah. Dan yang ketiga, setelah membuat tanda salib berikutnya, imam membungkukkan badan seperti posisi ruku dan mengucapkan kudusun anta ya Allah. Dan yang keempat, imam berdiri tegak dan menadahkan tangan lagi. Dan yang kelima, lalu imam bersujud dan diikuti seluruh jamaah. Dan yang selanjutnya dibaca salam walidatullah dan membaca doa penutup. Nah, dan yang keempat, kitab sucinya Alkitab terdiri atas 2 bagian utama, yaitu Perjanjian Lama dan Baru. Bagian-bagian utama ini disebut perjanjian karena Allah bangsa Israel membuat perjanjian kepada manusia. Di dalam Perjanjian Lama itu dibuat dengan Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan Daud. Perjanjian Lama sebenarnya merupakan kitab suci Yahudi. Dalam Perjanjian Baru ditulis oleh orang-orang Kristen. Yang pertama, perjanjian itu diperbaharui lagi antara Allah dengan seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus. Selanjutnya, perkembangan agama Kristen Ortodoks di masa modern. Kini pengikut ajaran baru itu sudah ratusan jumlahnya, terutama di kalangan anak muda terpelajar. Mereka tersebar di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Malang. Untuk mentumpun jemaah Bamban Nuersona membentuk Yayasan Kanis Ortodoks Syria. Peresmiannya diselenggarakan di Hotel Millennium di Jakarta. Barnabas Suebu duduk sebagai ketua umum yayasan, sedangkan Dr. Anian Lesiani sebagai sekretaris umum. Mereka memang masih belum mempunyai gereja sendiri karena masih menunggu sang imam yang bakal ditasbihkan di Syria. Meskipun demikian, sejauh ini yayasan tersebut belum tercatat dalam komunitas Kristen di Indonesia. Hal itu dikemukakan oleh jangka waktu Direktur Bimbingan Masyarakat Kristen Protestan Departemen Agama kepada Gantra selama ini. Menurut Jan, untuk mengontrol lahirnya yayasan dari aliran-aliran keagamaan di lingkungan Kristen, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran yang disampaikan kepada notaris agar mereka tidak mengesahkan berdirinya sebuah yayasan atau lembaga Kristen sebelum mendapat izin resmi dari Direktur Bimas Kristen. Nah, adapun aktivitas keagamaan Kristen Ortodoks, yang pertama yaitu mengadakan Musa Bokoh Tilawatil dan menggunakan Alkitab atau Injil.
Dan yang kedua yaitu mengadakan acara rawi dan salawatan. Dan yang ketiga mengadakan acara nasyid. Dan yang keempat jamaah harus menjalani pembaptisan. Dan yang kelima terlihat santun. Dan yang keenam membudayakan kaligrafi Kristen. Nah, adapun perbedaan prinsip ajaran Islam dengan Kristen Ortodoks Syriah. Yang pertama yaitu Islam menolak ketuhanan Yesus dalam surah Al-Maidah ayat 72 dan menundukkan sebagai nabi, sedangkan Kos mengikuti Yesus sebagai Tuhan. Dan yang kedua yaitu Islam berkeyakinan bahwa Tuhan itu tidak punya ayah dan ibu, sedangkan Kos berkeyakinan adanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Ibu. Maria sebagai walidatullahi. Dan yang ketiga Islam memegang teguh kesucian nama dan sifat Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanatkan. Allah mengetahui, Maha Kuat, Maha Melihat dan tidak tidur dan tidak serupa dengan makhluknya dan sebagainya. Sementara Kos tidak kuasa membendung kekurangan dalam sifat kemanusiaan Yesus tertulis dalam Alkitab. Nah, adapun kesan saya mengenai agama Kristen Ortodoks ini, ternyata dikenal sebagai agama yang menghormati tradisi dan warisan rohani yang kaya dan menekankan pentingnya kehidupan rohani dan kesucian dalam hubungan dengan Tuhan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.